aja tuh dari lampu itu. Enggak, suara di situ udah kedengeran. Ya. Musiknya udah terdengar musiknya. Musiknya udah terdengar. Ada. Jadi Udah lah. Ini tadi cuma karena kabelnya terlalu mana C ini kok nggak muncul? Ada. Ada. Orang-orang pada tidur, melekat, katanya. Ya melekan itu kan tirakat juga itu. Tidak kembali, iya. Melekan itu salah satu tindakan ya, aktivitas yang bisa dilakukan juga saat tirakat dengan melekan. Ora turu nganti 40 dino. Nah, tirakat juga kan melekan itu. Kalau gitu tuh kayak ya. Tapi kalau ini kan kita melekannya melian jagongan, mergo ra iso turu. Ra iso turu, mikir sesuk kuwi arepe piye. Oh, sesuk wae sih. Tapi dipikiri. Ra iso turu. Ora wae guru ya kan. Lah adewe wae guru seneng. Tiap malam cadangan tapi menambah lemuk begini ya. Bahagia, Bahagia. begadangnya bahagia. Bukan begadang karena mikir esok bagaimana. Ya harus begadang aja begitu. Tapi kan bukan berarti masa bodoh loh. Oh ya enggak. Jangan masa bodoh. Enggak. Di situnya tidak. Tidak memikirkan besok piye itu bukan karena masa bodoh. Oh iya. Itu kalau kita ini karena kita beriman loh. Oh. Bukan karena masa bodoh kan. Karena beriman loh itu. Ya, Seolah-olah besok percaya Tuhan kasih yang terbaik buat itu ngono aja mesti. Jangan di skema-skemakan besok. Ribet gitu dari pikiran. Besok ya, malam kemarin juga begitu ceritanya. Besok Tuhan yang ngurus. Gimana? Malam kemarin gimana ceritanya? Itu sama juga. Udah Tuhan yang ngurus besok. Tuhan ngurus besok. Tuhan tidak mungkin ngurus kita ya. Pasti ngurus ya. Kadang-kadang kita tuh pengennya lebih apa? Pengen ngurusnya tuh pengen diurusi beneran gitu loh. Jarang yang ketemu ngobrol-ngobrol ataupun melekan kayak begini. Sini aja udah pada sepi kayak gini jam 2 ini udah pada sepi gitu. Ya kayak zaman dulu lagi kan itu udah habis maghrib dah pada wis ngumpet masing-masing masuk rumah dah. Tapi kan jam 2 malamnya pada bangun kan orang dulu kan gitu. Yang tahajudan yang ini mana tuh ya. Sampai sekarang tahajudannya begini gimana? Tahajud. Versi gue. Tahajud itu kan melek hati, melek pikiran. Ini siapa malam ini yang mana?
menurut sampean ya, kira-kira animo anak-anak era sekarang ini, anak-anak usia belajar ya, apa sudah sampai usia belajar, usia berlatih, ya kan? Usia berlatih, animo terhadap kursusan itu bagaimana kira-kira? Nah, ini kebetulan aku juga lagi ada progres ke situ. Bulan ini malah. Ya, kira-kira makanya kira-kira animonya. Kalau aku memang bukan ke animo anak, justru pemahaman kepada orang tua. Karena bagaimanapun kalau anak itu memang ada di orang tua yang sedang belajar, ini anak-anak yang lagi belajar. Jadi pemahaman yang terjadi terakhir itu ketika aku coba nih menawarkan konsep kursusan itu atau pelatihan itu. Rencananya aku nanti kan buka tanggal 18-an nih di Foodpedia itu, di punyanya Ibu Eni. Jadi sama, jadi khawatir gitu dengan apa ya, aktivitas yang lebih banyak di dunia kita ini sekarang, virtual ini justru melemahkan kemampuan hayatinya itu, imajinasinya itu. Memang salah satunya upayaku ngajak kursusan itu memang itu, untuk mengaktifasi kembali kebutuhan lahiriahnya itu loh Mas. Syukur-syukur sih kebatiniannya juga ya, berkarya, berimajinasi gitu. Tidak mengatakan bahwa dunia virtual itu bla bla bla, tidak. Aku tidak memposisikan semacam itu juga sebenarnya. Cuman karena memang sudah berbulan-bulan mereka ya, semenjak pandemi itu kan. Mereka kita juga kan? Ya termasuk kita. Nah, kalau kita kan jarang-jarang ini ya, tempat WA dari kursus ngerjain itu kan. Ya mungkin ada semacam apa, inklusi ya di mereka. Bahwa harus ada bentuk yang lain alternatif untuk mengimbangi itu. Meskipun memang masih ada was-was juga karena ya tadi itu kan kita belum bisa memprediksikan ini boleh tidaknya ini COVID ini. Ya kalau animo tadi, animo gimana? Animonya bagus, bagus. Justru ada dorongan yang dari orang tua ya. Sebenarnya kalau anak sih kan gimana orang tua sebenarnya. Wah, kalau aku kan lebih banyak berinteraksi dengan para orang tuanya, dengan guru-gurunya. Nah, cuman problem keduanya itu memang ketika ini harus berkumpul itu, nah itu aja problemnya itu. Kalau kegelisahannya sama, ya hampir semua kayaknya orang tua, ya, tidak semua memang, tapi mayoritas lah menginginkan kan kalau belajar kayak besok misalkan tatap muka kan begitu. Dalam imajinasi pikirannya itu sudah tidak lagi COVID atau tidak COVID kan, tidak lagi di situ kan, sudah pragmatis kan cara ini. Yang penting anak saya bisa berinteraksi, bersosial. Jadi makanya aku melihat itu pendidikan itu ternyata aslinya bukan pengetahuan tok gitu loh, tapi justru di luar itu, bersosial itu, bersilaturahmi itu maknanya sebenarnya. Kalau aku ya, kalau dilihat dari perjalanan hari ini ya, bukan karena anak kita ini nanti harus pintar dan tidak pintar atau apalah sebutannya, tapi anak itu butuh ruang sosialnya, itu kewajiban kita gitu loh. Kelihatannya begitu kalau aku baca. Nah cuman tadi itu ya pertanyaan yang persoalan berikutnya adalah boleh tidaknya itu. Aku juga masih nunggu ini, nunggu apa boleh tidaknya ini loh. Nah dan memang sih ada beberapa teman-teman ya yang sudah menjadi orang tua, mereka bilangnya ya soalnya main HP terus lu. Iya itu. Nah gitu, main HP terus, udahlah biar les aja lah. Nah gitu kan, biar les aja. Sedangkan sekarang, aduh, les gimana ya kalau datang, ya udah les juga pakai HP juga. Ya kan, lesnya juga pakai HP, pakai aplikasi. Iya kan, sekolah juga begitu, ya kan. Nah kalau aku memang coba menghindari itu yang pakai ya, yang kembali yang ke virtual itu. Meskipun bisa lah ngajar anak-anak itu lewat ini ya, cuman kan ngajar kesenian itu kan ngajar karakter Mas.
Hmm. Hmm. Kita kalau tidak interaksi face to face atau head to head itu ada energi itu rada kurang maksimal gitu loh. Loh, sekarang pakai HP juga bisa cam to cam, face to face. Iya, untuk mendistribusikan beda lah, gimana juga apa transmisi visual dengan realitas itu. Apalagi kalau digambar kan, digambar itu. Kayak hari ini misalkan kayak malam ini kan ada delay ini kan, delay itu kadang-kadang juga kan juga. Apalagi di musik mungkin kalau suara soal lambat padahal tidak gitu karena delay itu yang mempengaruhi rasanya itu loh yang tidak numbuh itu loh ya walaupun memang itu bisa disiasati sebenarnya. Terus apa kiat atau ini setelah Ya aku memang tetap kekeh di pola harus ketemu dengan tadi itu dengan protapnya kesehatan itu protokol kesehatan, makanya aku batasi 5 karena memang ruangan itu kan luas sekali untuk dia di atas itu antara 5 sampai 10 dengan jarak yang mudah-mudahan juga ini tidak jadi apa tidak jadi pertanyaan artinya karena orang tua juga kan akhirnya kan cemasnya di situ karena tidak tahu kalau sekarang kan katanya klasternya sudah masuk ke keluarga ya kan Bu ya. Nah, sudah ke situ. Ini juga kan jadi apa ya jadi tantangan juga katanya. Tapi kalau animo memang mayoritas yang apa yang input kartu itu Nggak, soalnya kan udah banyak sekarang fasilitas tutorial video itu juga sudah banyak, tinggal klik, ya kan? itu tetap. Nah ini bicara rasa itu. Kalau tidak ketemu dengan, nah itu loh, itu manusiawi loh menurut aku. Kalau Anda belajar meskipun bisa dengan tutorial itu bisa, tapi akan beda kalau kemudian ketemu dengan misalkan Mas Doni langsung Bisa orangnya gitu loh. bisa ada baunya. Ada baunya, ada suasana yang bisa dihantarkannya kan agak beda gitu loh. Walaupun ya pakai virtual banyak juga yang berhasil lah mereka lewat tutorial buka di YouTube segala macam. Makanya kan yang tutorial tetap jalan, yang pelatihan dari dulu kan sebelum COVID juga begitu. Yang belajar di tutorial Jojong tetap saja dia akan berlatih, ya kan? Convention juga. Iya, konvensional. Itu kebutuhan need manusia lah kalau saya pelajari. Saya sudah tawarkan begitu, udah sih. Ya apalagi kemarin tuh pas zaman-zamannya COVID udah buka tutorial aja. Kayak apa gitu kayak. Jadi namanya begitu jadi. Kayak apa gitu. Iya memang detail dijelaskan di tutorial itu. Tapi kayak gimana gitu kalau nggak ketemu dengan gitu loh. Ya emang hidup nggak cuma tutorial. Jadi tutorial itu kan hanya alat ukur saja. Ada nilai yang lain ya. Yang kalau oleh misalkan musik mungkin ada nilai yang lain juga kalau dengan masternya nanti ditambahkan atau disampaikan. Kalau tutorial kan cuma alat saja, kenal kunci ini cara memberinya gini gitu kan. Ya, kalau dengan gurunya mungkin ada musik itu iya betul begini ini ya, tapi coba kamu pakai ini itu hal-hal yang kadang-kadang ya. Mungkin kalau di akademik ya kayaknya mungkin masih bisa ya. Tutorial kayak gitu ya, kayak ilmu pasti gitu. Kayaknya itu masih bisa karena kan itu kan kayak matematika kan bisa dipelajari kan itu. Kalau itu kan tidak, ilmu pasti semacam itu. Sebenarnya ada sedikit yang bisa membuat atau membantu membuat menjadi terasa lebih hidup, lebih terasa lebih langsung, ya. Itu kalau ada interaksi yang lebih komplit, yang lebih apa namanya di virtual ya, maksudnya misalnya kayak video call gitu ya. Itu harus tatap muka juga, karena kadang-kadang kan gini, yang seringkali itu misalnya apa namanya belajar apa gitu, atau ngasih tutor apa gitu,
itu cuman nunjukin tangan, badannya doang atau langsung ke alatnya saja gitu kan, mukanya nggak kelihatan. Nah kalau si tutornya atau instrukturnya itu juga barang sekali waktu entah itu itu mukanya kelihatan tapi kamu harus begini ya, itu beda. Begitu juga sebaliknya si peserta latihan itu juga ngobrol ya kelihatan mukanya juga pas cobain ya karena cobain ya udah sambil ngeliatin kertasnya yang sedang digores gitu. Coba lihat sini apa om, nah, lihat lagi. Nah itu akan lebih baik gitu kan, akan lebih baik, pasti rasanya beda dengan kalau ke objek yang tadi itu saja ya, yang kelihatan di layar cuman itunya saja. Begitu juga si tutornya atau instrukturnya cuman liatin hasil dari yang pekerjaannya itu saja, mukanya tidak diperlihatin, gitu, tidak menampakkan mukanya ya kan? Nah itu dan sebut namanya, nah gitu kan. Nah itu kalau aku lihat itu salah satu triknya juga ya, triknya juga supaya terasa lebih live. Cuman kalau aku saja kalau begini, kayak pernah mengagendakan Zoom ya dengan kawan-kawan di luar daerah ini, yang dengan kawan-kawan di tiga Nusantara. Memang imajinasi itu agak beda ya, menyimpan memori itu, peristiwa kenangan itu ketika bertemu langsung. Ya. Jadi memang ya mungkin aku terlalu konvensional ya dalam konteks ini. Tetap kalau yang berhubungan dengan kesenian itu memang harus empiris mas. Harus empiris. Jadi artinya ada pertemuan yang betul-betul real gitu, real. Bahwa lewat virtual itu bisa dilakukan, tapi justru yang empirisnya itu yang sebenarnya yang membangun, yang melihat dengan mata telanjang. Karakter itu yang membangun itu. Ya kan, melihat dengan mata telanjang. Tapi aku nggak yakin kalau sampean bisa begitu. Maksudnya? Sampean mata telanjang bagaimana? Nggak pernah. Sampean matanya selalu dengan alat. Iya. Nah, saya tinggal buka saja mas. Kan nggak pernah juga kan? Coplok satu. Itu semua peristiwa Zoom itu hampir berapa lah, 5-6 kali. Kesan seolah bahwa saya pernah bertemu dengan kawan saya itu tidak begitu terlintas memorinya. Beda ketika peristiwa 2014 itu, ketika saya ketemu dengan, sampai sekarang kalau ngelihat fotonya saja itu suasana ini tuh lahir gitu loh. Jadi saya pernah di sini minta sama kamu, jadi ke gambar. Hayati itu ya, sesuatu yang hayati itu, empiris itu kan. Kalau di kesenian ya, mungkin kalau yang pembelajaran bidang-bidang yang akademik lain, yang kayak akademik lah ya, kayak matematika, kayaknya kalau itu kayaknya dengan tutorial saja juga sudah. Tapi kan gini, tahun 2005 itu berarti berapa tahun yang lalu? 2000. Kalau 2005 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu ya. Itu saya sudah digoblok-goblokin sama teman saya tahun 2005 itu. Dia di Batam, dia memang tinggal di Batam. Waktu saya main ke sana kan dia tahu aktivitas saya memang murid pelatihan musik ya kan. Tanya gimana dong murid ini dan sebagainya. Terus saya nyengir juga kan, aku jawab terus dia nyengir. Kenapa lo? Hari gini nggak usah aja banyak-banyak, 10 aja cukup. Tapi 2 orang di Filipina muridmu, 2 orang lagi di Malaysia, 2 orang lagi di Australia, 2 orang lagi di Rusia, murid-muridmu sudah di sana. Itu 2005 itu dia bilang begitu. Udah punya visi begitu. Dia udah mengusulkan aku begitu, karena memang dia juga sudah beberapa kali melakukan itu sama teman-temannya untuk ketemuan jauh, ngobrol jauh gitu. Medianya pakai? Zaman dulu mungkin pakai Skype itu ya mungkin. Oh Skype. Iya kan. Nah, maksudnya konteks yang aku pengen ini
tahun itu temanku itu sudah Mulai goblok itu. kamu goblok amat kamu gitu istilahnya kan. Ya ya ya. Harusnya nggak usah banyak tapi udah dari jauh-jauh kan itu dengan nominal yang kamu dapat Ya, bisa ya, lebih banyak gitu, nggak usah banyak murid tapi kamu dapat nominal yang lebih banyak dengan teknologi Ya, ya, gitu ya, kan. ya. Nah sekarang teknologi sudah semakin gampang ya kan untuk melakukan yang tadi dia usulkan itu. Kalau zaman dulu kan harus pakai webcam ya, dan webcamnya juga masih megapikselnya juga masih tahun-tahun segitu ya, ya. Nah, tapi itu aja dia sudah, kenapa kamu nggak melakukan itu gitu, tahun 2005 itu. Ya. Nah sekarang Jadian. kejadian mau nggak mau memang harus melakukan dengan cara itu, ya kan, harus dengan cara seperti itu. Tetapi yang kita alami bahwa ya itu tadi saya bilang kok nggak Iya, srek ya. iya. Nah gitu. Ya apa karena kita konvensional, tidak 4G, tidak 5G, kan begitu aja problemnya. Tapi gini loh, kita ini kan kalaupun dianggap melatih itu kan filosofinya kan bukan sekedar melatih gitu. Nah itu juga yang menjadi hal. Mungkin apa kita terlalu berat gitu orangnya gitu. Segala sesuatu itu harus benar-benar dalam itu kan, nggak ngerti juga aku lah. Kalau sedang melatih kayaknya selesai virtual itu buat aku sebenarnya. Kalau sekedar melatih gitu. Tapi kan ya kalau kita ini, aku ini kayak aku aja itu nggak bisa kalau cuma sekedar begitu. Kamu tuh nggak hanya kenal gambar, tapi bagaimana gambar itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang merepresentasikan tentang pikiran kamu, gagasan kamu, ide-ide kamu, bahkan jiwa kamu. Itu kan nggak bisa disampaikan secara virtual semacam itu kan, bahasa-bahasa kayak gitu kan, karena butuh analog yang harus memang kita ngobrol secara karakter gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar melatih kayaknya bisa. Kalau sekedar melatih, ini bikin gambar gunung begini ya, nah udah selesai. Kamu cepat hasilnya, oh iya bagus, sudah selesai kan gitu loh kalau gitu. Nah, di situ kadang-kadang konvensionalnya gitu aku kan gitu loh. Ya apa lah gitu kan gitu. Makanya beberapa anak yang minta virtual itu aku saya bilang enggak, nanti aja nunggu. Ya berarti beda konteks. Konteksnya gini. Sampean sebenarnya dalam hal itu bukan pure utuh dalam pemikiran di benak sampean melakukan itu untuk bisnis, kan bukan. Ini untuk pekerjaan, untuk mendapatkan income, untuk menjadi untuk bekerja gitu kan. Sampai yang pengennya kan dolanan juga kan, bermain-main dengan mereka, berarti kan itu. Makanya butuh rasa tadi itu, sampai bau keringatnya tahu, nah gitu kan. Ada yang kentut, kamu kan, gitu kan. Itu kan nilai manusianya kan di situ. Kan sama masih butuh itu gitu loh, masih mengacu ke itu juga. Sekian persen mengacu ke dolanannya tadi, main-mainnya itu. Bermain-main bersenda gurunya itu kan. Tapi kalau misalnya dalam hal ini itu sampai cukup mengkotakkan ini dalam urusan bisnis saja. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, berarti cari pekerjaan yang lain. Nggak bisa juga. Ya kau carikan pekerjaan apa lagi? Yang bisa mengkombin, yang bisa pure bisnis itu. Nah, jadi gimana gitu loh? Kita memola antara, bukan idealisme ya, aku pikir bukan idealisme, sesuatu yang kita miliki dan bisnis itu, satu begitu. Ya kalau semua soal bisnis urusan perut, saya pikir kita punya peluang yang sama untuk kaya sebenarnya gitu loh, kan begitu. Ya apa aja kita kerjakan gitu, selesai jadi duit kan begitu. Kan itu yang konvensional itu yang di dalam benak aku. Bahwa ketika aku misalkan mengajar anak di sekolah misalnya, justru yang paling menarik itu ketika respon-respon anak, misalkan dia dalam kondisi tidak kelelahan, dia dalam kondisi misalkan mungkin orang tuanya di rumah sedang ada konflik, itu yang menarik sebenarnya. Iya, dan itu memang menjadi karakter dari hasil karya itu. Gitu loh, itu tuh hal-hal yang kadang-kadang, terus kadang-kadang kalau berinteraksi, ada kan anak-anak sekarang tuh kadang-kadang kan jauh lebih, kalau dulu makan masih ada undang-undang etik ya ini ya, kalau karena kita memang juga orangnya slow gitu,
walaupun itu anak SD, cara bercandanya itu juga menarik, gegoyannya itu loh. Cara merespon kita segala macam, cara gegoyannya segala macam. Nah, itu nilai-nilai yang kadang-kadang buat aku sih penting bagaimana membangun instrumen dalam berkarya itu. Karena metode memberikan pembelajaran seni tidak hanya bagaimana anak itu kalau digambar misalnya tidak hanya sekedar dia bagaimana mengetahui gradasi, mengetahui bentuk, itu mah bisa dipelajari sebenarnya gitu loh. Jadi sangat bisa dipelajari oleh anak dengan kalau dia mau konsisten gitu. Gimana kira-kira mempelajarinya? Ya aku aja supaya saya gambar juga. Tutorial aja. Biar aku juga bisa gambar. Tinggal buka tutorial aja kan aku balik lagi ke situ. Itu tinggal tutorial dibuka gitu. Nah, ini yang kejadian ini yang sekarang coba lihat di situ di apa sudah ada siapa itu? Di live itu. Ada Bang Billy tadi aku sempat lihat. Billy Sehan kan? Bang Billy itu pemain piano itu. Aku masuk. Pemain piano itu. Ya, itu. Kapan-kapan ikut ngobrol, Bro. Lu masuk aja sampai udah aku add. Sampai itu tadi saya sudah. Udah, cuman di aku. Mana belum? Lambat kali ya? Kan ini kan kembali kepada yang sampean khawatirkan kan. Kan sampean dulu sudah mengkhawatirkan begitu. Untuk apa sih? Apa itu? Yang mana? Yang lomba-lomba itu. Kalau tidak bisa menghasilkan. Nah, itu sampean itu harus pulang untuk pemikiran itu. Jadi kalau kita hanya sekedar melatih untuk apa gitu loh. Kalau kan akhirnya bikinnya kan begitu. Ya memang kita tidak harus juga menjadikan anak itu semirip kita gitu, atau ya dengan karakter yang bla 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 itu enggak juga. Bang, kayak aku sih nanya, kayak kemarin ketemu sama salah satu orang tuanya yang mau daftar itu kan sama kalimat. Dia mengalami begini, kalau anaknya memang sampai sekarang masih berkarya, menang lomba tidak menang lomba, bahkan seorang tua itu akhirnya belakangan lebih banyak belajar ke anak ketika tidak menang misalnya. Udah aku nggak apa-apa sih nggak menang, jadi malah kebalik gitu kan. Namanya orang tua akhirnya kan karena dia memang pergulatan dengan anaknya itu di perlombaan itu sering banget sampai ya ikut juga FLS 2 segala macam, sampai kemudian dia melakukan survei ke setiap orang tua yang anaknya pernah ikut. Kalau ditanya itu ke anaknya itu yang ikut-ikut lomba itu, kamu kalau gede mau jadi apa? Itu Pak Indra, paling cuma 1-2 orang yang mau jadi seniman, sisanya mau jadi dokter, jadi ini segala macam. Saya bilang saya tidak apa-apa kan gitu ya gitu. Tapi kan itu alat ukur kita gitu loh, bahwa selama ini gitu, lomba dan metode lomba-lomba itu yang kita pikir ya minimal setahun adalah 1 atau 2 gitu. Di sini rupa ada 2 anak yang terus berkarya sampai SMA, syukur-syukur sampai nasional atau di musik segala macam. Kan jong semuanya kan begitu. Enggak, bukan jong. Hanya 1-2 yang kemudian istiqomah gitu di jalur itu. Itu pun karena orang tuanya memang care gitu loh. Nah makanya metode aku sekarang itu ke orang tuanya, Mas. Enggak bisa, tetap enggak, bukan itu. Konteksnya berbeda. Konteksnya bukan itu. Ya kalau aku membacanya di situ, artinya, nah ini kembali kepada apa? Gini, nanti dulu aku potong dulu. Kesenian, berkesenian, ya
kesenian atau berkesenian bagi masyarakat Indonesia pada umumnya itu bukan untuk menjadi pekerjaan, bukan untuk menjadi sebuah profesi. Ya, berkesenian itu bukan itu. Pemikiran masyarakat Indonesia bukan begitu, ya kan? Berkesenian itu hanya, aku bilang hanya ya, untuk menjadi penyeimbang. Itu persepsinya masyarakat Indonesia itu begitu. Berkesenian kita ajarkan kepada anak-anak usia belajar, ya, itu sebagai atau hanya sebagai penyeimbang. Penyeimbang apa? Ya penyeimbang aktivitasnya, penyeimbang pola pikirnya, penyeimbang rasa. Hanya itu, ya kan? Jadi anak-anak itu, anak-anak usia belajar, anak-anak usia berlatih, itu diikutkan kegiatan kesenian, itu bukan untuk profesional, bukan untuk berprofesi sebagai pelaku seni yang sedang dia ikuti dalam pelatihan itu, gitu. Jadi ya kalau tadi sampean bilang mana Zong satu dari yang ikut lomba itu, tapi juga mereka yang tadinya dipilih sebagai juara kok akhirnya juga tetap tidak berkarya. Ya memang tujuannya bukan ke situ kok, gitu. Bukan ke situ kok tujuannya. Hanya sebagai penyeimbang kok. Para orang tua murid begitu. Anak-anak mereka dileskan, les kesenian, les menari, kemudian ada juga les menggambar, melukis, les bernyanyi, les bermain musik, ya kan? Motivasinya apa? Untuk penyeimbangnya anak-anak itu tadi, ya kan? Jadi kalaupun misalnya dari siswa-siswi peserta lomba, ya kan, terus kemudian juara, tapi kok tidak berlanjut berkesenian, tidak berlanjut berkarya, ya kan, itu menurut mereka nggak masalah. Aku nggak salah, aku melakukan begini, aku nggak salah. Itu pikirannya masyarakat itu di Indonesia begitu, gitu. Nah, kalau misalnya mau dibilang, kalau misalnya kita konteksnya sekarang ini membahas tentang salah dan tidak salah, atau siapa yang salah atau siapa yang tidak salah, kita lihat lagi ininya, kita mundur dulu sebentar, kita lihat lagi motivasi lomba itu apa. Nah gitu dulu kita lihat. Oke, kalau misalnya itu lomba-lomba yang tadi itu lomba-lomba yang diprakarsai oleh dinas atau bahkan dari kementerian, ya kan? Ya kita lihat visi dan misinya apa. Mulia Ya kan? Mulia. Benar nggak sesuai dengan ke situ nggak? Kalau memang tujuan untuk dibikinnya, kenapa diselenggarakan lomba-lomba ini, ya kan? Lomba-lomba kesenian ini, kalau misalnya dalam rincian visi dan misinya itu supaya banyak pelaku-pelaku seni di Nusantara misalnya, gitu kan. Nah itu terus kemudian yang terjadi kok begini, nah itu berarti ada yang salah, gitu kan. Tetapi kan di situ, di dalam rumusannya dari dinas kementerian itu, dari kementerian yang menyelenggarakan ini, ya kan, kayaknya nggak sampai ke situ kok. Ya itu tadi hanya sebagai penyeimbang untuk melatih mengolah rasa, ya kan, melatih imajinasi, ya kan, untuk melatih berkarya itu tadi kan, melatih punya ide, ya cuman begitu kan. Jadi bukan untuk akhirnya supaya terus banyak yang berkesenian yang menjadi pelaku seni, kan nggak sampai ke situ pikirannya. Tetapi kita, aku bilang kita ya, kita berdua, sampean dan saya. Sampean seniman kan? Aku seniman. Iya. Nah, sampean juga seniman kan? Seniman. Nah, kita kan pikirannya nggak begitu. Kita pengen punya banyak temen toh, ya kan?
Itu bedanya. Kalau kita kan pengen punya banyak teman. Jadi siapa-siapa yang sudah pernah belajar ya mengikuti pelatihan-pelatihan kesenian, ayolah jadi seniman supaya jadi banyak teman saya ini. Nah, gitu kan. Sampai nyari temen loh. Ya, kan pikirannya kan gitu. Jadi beda. Gitu loh. Gitu loh. Beda arah, beda konteks. Itulah sebabnya ya maaf karena beda ya kan. Ya beberapa periode kemarin akhirnya aku memilih untuk ya sudah aku nggak ikut ya karena beda gitu loh, karena beda itu maaf ya aku nggak ikut dulu gitu. Kecuali nanti kalau ternyata ada perubahan dalam rumusan itu dengan motivasi ya kan, kenapa dibikin lomba ini supaya ada ini supaya ini, kalau misalnya itu masuk dengan atau cocok dengan apa yang sedang aku lakukan ya kan. Ini curhat ini. Kalau nggak beda, ya kan? Kalau nggak beda ya aku pasti bisa ikut, ya kan? Tapi kalau beda ya untuk apa aku ikut? Namanya beda kok. Gitu. Misalnya sampean pengen nyari makan, aku pengen nyari minum, ya kan? Beda. Walaupun mungkin sama-sama di sebuah restoran atau di kantin mana, ada yang aku cari, sampean cari di situ ada. Tapi kemungkinan bedanya kan lebih banyak, gitu loh. Sampai pengen makan, aku juga cuma pengen minum, nah gitu kan, ya beda itu beda. Ya kalau aku kan memang mendistorsi aja apa yang pernah sampean tempo lalu diksikan itu, narasikan itu kan, gitu. Yang mana ini? Yang dulu itu. Narasiku banyak soalnya. aku tahu narasi. Sampean tinggal pilih aja narasi yang pernah disampaikan itu kan. Ya betul memang ya persepsinya memang antara polisi itu ya dinas apa dengan kita memang, tapi kan secara prinsip memang kalau aku melihat ada giroh sebenarnya, ada marwahnya sebenarnya, seharusnya yang bisa kemudian dijadikan semacam pondasi, karena ini kan bukan, taruhlah kalau misalkan dinas ya, ini kan bukan eventnya kan continue. Nah kalau buat aku sih bukan soal di jong, itu bukan soal di apa, gini loh, waktu kecil kan sampai pernah kecil ya, pernah sekolah dulu, pernah bentar. Bagaimana yang namanya instrumen kesenian itu kan menjadi mata pelajaran. Ya kan? Bahkan kalau aku malah jarang sekali ikut lomba-lomba, dan jarang sekali makan waktu kecil itu ada lomba-lomba yang kayak sekarang ini kan gitu. Tetapi memang karena penghantar kesenian itu memang disampaikan dalam konteks pelajaran pendidikan itu, seingat aku itu banyak sekali dulu kawan-kawan aku yang dengan berbagai macam karakter ya, ada yang ke musik segala macam, meskipun memang di endingnya dia tidak menjadi seniman, tetapi karakter berkeseniannya itu tumbuh. Kayak misalkan mungkin pernah bikin band gitu kan, dan itu menjadi aktivitas sosialnya kemudian, meskipun tidak jadi seniman. Nah kalau hari ini kan memang polanya agak beda. Jadi betul bahwa ini yang pernah sampean dulu juga sampaikan itu, mungkin sampean sudah lupa, itu semacam formalitas. Ini harus ada kan begitu, hanya begitu kan gitu. Kita ini kalau saya ini konvensional ini kan kadang-kadang juga mengalami distorsi kan dari sosok. Kalau sekedar lomba ya sudah, nggak usah berbicara sesuatu yang lebih luas tentang bagaimana budaya karakter, budaya segala macam kan. Ya sudah lomba saja kan, begitu selesai kan begitu. Nah, gitu loh, gitu itu kan. maksudnya. Oh, iya, nggak usah bicara yang aneh-aneh gitu kan. Kalau lihat visi misinya kan, kalau sampean baca visi misinya lomba itu kan luar biasa, menjadikan manusia lah. Lalu manusia itu kan berarti kan meskipun dia tidak seniman, ya dia punya rasa yang
baik, imajinasi yang baik gitu kan, keseimbangan berpikir yang baik. Nah, itu kan juga bisa kita lihat juga kan di perjalanan generasi-generasi hari ini kan begitu. Gitu. Nah ini yang Jadi tidak match nggak itu. perlu sampai ribut. Iya, nggak perlu sampai Kalau ribut. misalnya memang tujuannya cuma sampai ke ke situ situ, gitu loh Mas. nggak usah sampai ribut. Ya, biasa-biasa aja kita juga biasa-biasa aja kan gitu. Karena ada konteks lagi begini. Pola pemikirannya mungkin begini. Dalam pelatihan berkesenian itu tadi kan melatih rasa, Ya. terus kemudian imajinasi, daya ingat. Ya kan kalau kita kan di situ. Formula-formula kita kan di situ bermainnya. Nah, itu dulu. Kan dalam kegiatan pelatihan pelatihan. kesenian kan itu banyak kan semata-mata menghasilkan karya, Ya. ya kan itu. Nah, itu di dalam dunia pendidikan, ya dalam dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini, ya yang aku lihat nih, itu masih masuk. Masih masuk. Itu dilakukan begini itu baik, ya kan? Maksudnya gini, dengan mereka yang ikut pelatihan kesenian tadi itu, anak-anak usia belajar itu tadi ya, dengan ikut lomba, ya kan, kemudian bisa pernah mengikuti pelatihan kesenian itu, berarti kan anak-anak itu jadi terlatih rasa, terus kemudian daya ingat, terus kemudian imajinasi, terus kemudian respon, ya kan, responsibility-nya, ya kan, terhadap lingkungan misalnya kan, atau terhadap sesama, ya kan. Nah, itu nanti pada saat mereka terserah kelak mereka mau jadi apapun profesinya, dalam dunia pekerjaan mereka kan akhirnya dia punya rasa, terus kemudian bisa membawa diri dengan baik, kan tujuannya ke situ doang gitu loh, doang ya kan gitu loh. Jadi kita ya nggak bisa memberi istilahnya jempol ke bawah, ya kan, dalam arti oh itu nggak begitu loh harusnya. Ya sudah, kalau memang tujuannya sampai ke situ ya ke situ. Cuma masalahnya ya sudah, kalau misalnya hanya sampai situ nggak usah sampai ribut. Ya udah gitu aja gitu loh. Tetapi secara pribadi aku bilang bahwa kalau aku itu tadi sampai punya banyak temen, bisa melakukan bareng-bareng, akhirnya banyak yang bisa melakukan seperti yang ikut pelatihan tadi, apa yang sudah dilatih kesenian itu yang terus berkarya di situ. Karena aku sih kan pengennya gitu. Gitu kan, berarti kan memang harus lebih detail lagi pelatihannya, tidak seperti yang kalau hanya melatih supaya bisa ikut lomba gitu loh. Nah, karena yang terjadi sekarang kan begitu. Bukan semata-mata untuk mendapat juaranya. Yang sekarang yang terjadi kan sekarang begitu. Tapi tidak apa-apa sih sebenarnya. Ya sudah, nanti kan sampean kan ini sebagai penyelenggara kan harusnya sampean Penyelenggara apa? Kau pikir aku kepala dinas? Ya itulah. Sebagai penyelenggara emang. Yang menarik sebenarnya. Instrumen semacam ini itu di pendidikan itu menarik. Sekarang masih terus jadi bahan ini. kan cukup sampai segitu gitu loh, kalau di dalam, jadi mengambil manfaatnya dari situ tadi gitu loh. Anak-anak sudah mulai terlatih rasa, terlatih ya responsibility-nya tadi itu kan, akhirnya bisa diterapkan dalam dunia kerja pada saat nanti kelak gitu kan, mau jadi apapun profesinya. Yang diambil itunya sebenarnya bukan untuk bisa berkarya, bukan untuk membuat hasil karya dari kesenian itu jadi tadi. Nggak perlu ribut kalau gitu kan. Nggak perlu ribut. Nah itu yang bikin saya jadi nggak enak itu, karena gini aja diributkan, ini aja sampai begini begitu, sampai ada yang ini komplain ini. Sedangkan apalagi yang dikomplainkan itu yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tujuan tadi gitu loh. Ini apa sih Sampai mundur gitu ya. Mbak yang mending Istirahat dulu sampai. Mbak ya sini main keroncong sama saya gitu, kesenian gitu. Untuk sini yang keroncong ya? Iya. Kalau rock and roll nggak ya? Itu keseniannya mereka. Oh mereka ya. Kalau saya kan Keroncongan ya. keroncong. Oh, Saya
Saya orang Nusantara kok. Oh, ya. Saya juga orang Nusantara, rock and rollan. Sampai ya. Itu makanya ya pola-pola aku ya begitulah ya, pelatihan. Beberapa yang sering minta virtual. Aku sebenarnya motivasinya, walaupun memang tidak fair sebenarnya. Jadi kadang menyampaikan bukan memaksakan ya, mendistribusikan gagasan aku, cara berpikir kita, memang tidak fair. Aku itulah. Seharusnya memang setidaknya mau saja mereka berlatih sudah syukur alhamdulillah harusnya. Tapi ya yang kerap terjadi itu gitu ketika pas lomba ya, begitu sangat antusias ya. Girohnya tuh luar biasa itu, wah gitu kan. Ya sudah, mungkin memang pemahamannya itu. Walaupun siapa yang antusias, siapa sih peserta? Ya peserta ya, guru kalau lomba itu dia pelatihnya. Tolong dilatih meskipun tidak bicara menang kalah ya. Tolong dilatih. Saya bilang udah kalau dibikin pola saja. Berarti satu lagi, dalam kegiatan lomba tadi itu ya yang dilakukan tadi, yang tujuannya untuk memberi pelatihan pada anak-anak untuk daya pikirnya, ya kan, rasa, terus kemudian responsibility-nya, ya kan. Selain itu, yang berarti ini sering terlewatkan, melatih sportivitas itu. Nah, itu susah di dunia sekarang. Berarti itu kayaknya terlewatkan itu. Dunia kompetitif itu susah. Yang salah tetap juri. Apa? Kenapa? Yang salah tetap juri. Juri itu mau benar tetap disalahin kadang-kadang. Apalagi kalau keliru milih ini kan gitu. Baca curhat siapa ya? Ya enggak lah. Zaman kan juri. Aku ada G-nya belakang. Zaman juri tunggal, Bang. Juri tunggal. Absolut banget ya. Absolut juri tunggal. Juri tunggal itu ngeri. Kayak Tuhan itu. Ya, sportivitasnya agak susah, tidak hanya di dunia itu ya. Di dunia manapun sportivitas itu jadi. Ya itu justru itu penting juga itu. Sebenarnya memang muaranya menang kalah susah. Supaya nanti pada saat di dunia kerja itu dia juga sportif. Nah, itu yang sering terlewatkan kali ini kan berarti ya. Sportivitas itu yang menerima. Ya, keriangan semacam itu yang harus ditawarkan oleh kita, bahwa menang itu ya menang. Ya menang dan kalah itu ya hanya proses gitu. Tapi kan itu tidak bisa dicerna. Ya, tidak bisa dicerna sedemikian sederhana kan begitu loh. Selalu harus ada argumen-argumen yang bisa. Kembali ke sportivitas. Berarti kurang ngopi. Kalau nggak sportif itu kurang ngopi. Tapi memang di dunia manapun begitu, saya pikir di zaman sekarang ini. Kalau aku masih sportif. Iya, aku nggak nanya sampai kan di dunia manapun itu. Masih loh, aku bilangnya masih loh, nggak tahu nanti. Kalau sekarang aku masih sportif. Sportif ya. Masih sportif, nggak tahu nanti. Ini menarik. Nah, sekali-kali emang harus diajak di ruang yang lain. Makanya itu tadi, kalau aku sih kadang-kadang ya ada pembanding lah selain lomba. Ya, kalau di sini lupakan pameran, gitu loh ya. Kalau di musik mungkin pagelaran. Ya pagelaran. Jadi ada pembanding semacam itu. Itu penting itu. Ya sampean harusnya yang melakukan itu. Aku bukan penyelenggara. Ya nanti kita lakukan. Kita. Udah kalau nggak sampean aku aja lah. Ya udah sampean aja lah. Nanti kalau aku udah jengkel aku bikin loh. Masih jangan jengkelan jadi orang itu. Makanya nggak bikin-bikin. Gitu. Makanya nggak bikin-bikin, kalau jengkelan sampean ini. Itu kalau sudah jengkel nanti aku bikin. Jangan jengkel. Kalau jengkel ya untungnya aku nggak jengkel. Itu masalahnya, kalau aku udah jengkel aku udah bikin. Harus ada pembanding semacam ini. Makanya kembali ke tadi, semangat pelatihan itu ya termasuk di konsepan aku yang ini tuh muaranya itu pameran, diskusi karya dan pameran. Jadi kalau di seni rupa kan sebenarnya
tingkat eksistensinya itu kan di pagelaran pameran, bukan di apakah ia juara satu lomba apa. Nah itu juga harus dihantarkan. Makanya beberapa peserta itu orang tuanya saya tetap akan memberikan membantu kalau memang anak itu akan diikutkan lomba misalkan, tapi tidak jadi prioritas. Nanti aku tanya motivasinya apa, kalau aku begitu. Kalau step di saya kan begini, ada karya itu nanti tidak hanya sebatas menggambar di kertas, tapi nanti bisa dijadikan sebagai sesuatu yang kreatif dalam bentuk kaos, dalam bentuk goodie bag. Jadi ada fungsi-fungsi terapan yang lain kan begitu. Atau kalau dia memang lebih di komik, dia nanti akan bikin buku komik kan begitu loh. Jadi hal-hal semacam itu yang aku coba brainstorm ke orang tuanya itu. Karena selalu ya, karena orang tahu saya ini kan juga sering ngejuriin kan, motivasinya kadang-kadang suka muncul itu nanti jadi juri. Kadang gitu ribet itu kadang-kadang. Tapi tidak apa-apa, fine saja sih pada aku gitu. Itu lumayan lah, artinya tanggal 18 ini, tanggal 18 aku masih pertimbangan itu aja, protokol kesehatan ini yang masih di luar, itu yang masih bingung kan, di luar jangkauan kita ini harus bagaimana gitu kan. Itu kan ada satu kelas yang memang kemudian ini jadi pembuka untuk pameran tunggal anak-anak. Itu pengen gitu. Jadi tidak hanya dia berkarya, dalam proses berkarya itu nanti ada metode diskusi yang mereka bisa saling jadi nah ini yang aku ingin tambahkan di anak itu, cara bagaimana merespon karya, mengapresiasi karya. Selama ini kan tidak punya peluang itu kan anak-anak. Apalagi di lomba kan yang punya hak prerogatif menilai itu kan ya juri kan gitu. Walaupun kita sudah menjelaskan dan apresiasi, tapi aku pengen sekali dengar dari anak-anak itu. Coba sih karya kawan kamu ini gimana? Nah itu ruang-ruang kayak gitu kan. Kalau dilakukan secara virtual kan ada ribet kan gitu ya. Bukan ribet sih, ada terhambat. Pola-pola diskusi semacam itu juga menjadi penting dalam membangun tadi tingkat apresiasi, imajinasi, toleransi, mungkin nilai-nilai itu. Kalau situasinya begini terus berlanjut ya, pamerannya pun juga virtual. Gitu ya. Nanti pameran ini nanti di protokol saja, di setiap tiang dipasang. Orang yang lewat saja, jadi nggak usah ada jarak, nggak usah bangun jarak, gitu loh. Pokoknya pameran aja gitu. Tapi kalau pamerannya dipamerkan di Instagram, di Facebook, itu malah banyak yang nonton kok. Ya itu nggak apa-apa, itu second plan, artinya tetap. Ya kan ini kan 6 bulan pelatihan aku, durasinya kan 6 bulan. Mudah-mudahan sih pertengahan tahun yang akan datang sudah agak mereda COVID. Cuman memang memulainya ini yang masih pertimbangan itu. Karena orang tua juga kan tetap khawatir ya, pertimbangannya tadi itu kluster keluarga itu. Kita nggak bisa mendetek gitu. Aku kadang-kadang sering menyemangati itu kawan-kawan yang lain juga sama kayak di Serang gitu. Jadi kalau dulu saya mengenal ada siapa, Caca yang di isi Jogja itu, terus ada Imelda tuh. Ternyata perjalanan berkarya itu apa ya, malah di luar ekspektasi aku. Imelda sekarang udah, Caca di isi Jogja juga sama, perempuan semua dari Cilegon dua-dua. Andriko anaknya Pak Ade itu yang di mana, yang di Serdang itu juga sama. Jadi ada potensi-potensi yang memang akhirnya pintunya memang dari pemahaman orang tua sebenarnya. Kalau saya sih membaca itu, ya, Pak Ade itu memang sangat peduli ya dengan
kreativitas anaknya itu. Hmm. Cacam apalagi ibunya kan, karena emang penyair juga kan ibunya kan itu ya. Anaknya lari ke seni rupa, dia disupport. Jadi kembali ke situ. Makanya kuncinya hari ini itu kalau aku sebenarnya bukan di anaknya. Selama anak itu sudah punya bakat, ketika orang tuanya tidak support tetap percuma. Tetap percuma. Ya, memang harus klop juga. Harus klop. Terus dikasih masukan itu ke orang tuanya. Kalau sampai udah berapa sekarang? Udah masih jalan kan yang virtual? Masih. Kalau yang pede untuk datang ya silakan. Ya, kalau misalnya tidak pede untuk datang tapi lewat video call ya kan, video call ayo. ACDC lah gitu ya. ACDC di sini. Kurang ini aku kalau virtual itu ya. Sampai sekarang itu kayak gimana gitu ya kalau virtual itu. Udah paling mudah sebenarnya, hanya dua apa? Ya kamera paling di sini ya. Kalau gambar tembakan lagi ke sini kan gitu kan mudah. Mungkin kalau musik karena suara kali ya. Ya. Karena suara mungkin. Jadi dengan metode virtual masih bisa terdistribusikan ya, karena memang musik selalu bukan berakhir ya. Hasil kreativitasnya kebanyakan di visual ya. Jadi mungkin masih ada Audio. Ya, masih audio kan masih ada connectable ya. Masih rupa ini. Masih rupa ini piye coba. Berapa juta yang nonton gitu? Orang itu. Ini kita undang siapa kesini? Apa? Nanti kita undang siapa? Ya siapapun yang bisa datang, yang pede untuk datang, maksudnya bisa yakin untuk tetap sehat dengan pertemuan dan bisa datang dan apa tetap sehat gitu kan. Jam-jam fleksibel aja ya. Gue juga aktivitas nge-zoom di gerbong juga jadi ini, jadi dihentikan dulu. Lama-lama jadi aneh kadang-kadang. Virtual nge-zoom gitu. Ya apa gitu. Gitu loh. Sekali kayaknya kita ini harus berkunjung gitu. Jadi akhirnya ada dorongan itu. Yang realnya gitu. Ya kita belum tahu kok bahwa besok mau ada hujan yang benar-benar membersihkan, ya kan? Atau ada angin yang mungkin akan menambah parahnya. Kita nggak tahu. Kayak salju. Badai salju. Ya kalau misalnya di Indonesia terus ada badai salju, wah itu luar biasa itu, di luar dugaan semua itu. Sikat ya. Ya malah balik zaman loh. Di daerah tropis ada salju setebal 6 meter sampai nguruk rumah gitu. Asik ya. Dan juga kita pakai jaket jaket kulit binatang itu semua. Ngomongnya tuh apa? Ada asapnya itu kan. Asik gitu. Kayaknya seru itu, sampai nggak perlu beli rokok. Iya, sudah asapnya itu.
Oke, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngobrol lagi lebih lebih ya lebih lah pokoknya lebih gitu. Lebih pendek. lebih pendek dan lebih